Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tidak terasa kali ini kita sudah mencapai ujung dari semester ganjil. Nah, biasanya pada ujung semester ganjil ini kita akan mengolah nilai yang selama ini kita punyai selama proses belajar mengajar menjadi nilai rapot yang nantinya akan kita berikan kepada peserta didik atau orang tua dari peserta didik tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara memasukkan atau mengimport nilai yang kita punyai selama satu semester ini ke dalam aplikasi iRaport. Untuk aplikasi iRaport yang akan kita bahas yaitu iRaport versi 5.1.5. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak bareng-bareng. Langkah pertama, silahkan masukkan email dan sandi yang Bapak Ibu punyai. Biasanya email dan sandi ini diberikan oleh sekolahnya masing-masing. Jadi jika Bapak Ibu yang belum punya email atau sandi untuk login iRaport, silahkan menghubungi sekolahnya bagian operator iRapotnya untuk meminta email dan sandinya. Setelah kita mengetahui email dan sandi kita untuk login ke iRaport, silahkan Bapak Ibu masukkan email dan sandinya tersebut. Setelah kita masukkan email dan sandi, kemudian kita pilih semesternya atau tahun ajarannya. Kebetulan yang akan kita input adalah nilai semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Berarti kita pilih yang paling atas. Nah, selanjutnya tinggal klik masuk. Nanti kita akan dibawa ke halaman depan dari aplikasi iRaport tersebut. Nah, inilah aplikasi atau halaman awal atau tampilan awal dari aplikasi iRaport tersebut. Pada tampilan awal ini kita ditunjukkan tentang mata pelajaran dan rombel yang kita ampu. Nah, langkah pertama sebelum kita memasukkan nilai, kita harus membuat dulu perencanaannya terlebih dahulu. Caranya, silahkan Bapak Ibu klik perencanaan. Setelah klik perencanaan, silahkan pilih rasio nilai akhir. Rasio nilai akhir ini digunakan untuk menentukan bobot dari pengetahuan dan keterampilan. Kalau Bapak Ibu awal membuka, ini nilainya masih kosong. Silahkan Bapak Ibu isikan rasio pengetahuan dan rasio keterampilannya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Saya kasih contoh untuk matematika, pengetahuannya adalah 60 dan keterampilannya adalah 40. Yang perlu Bapak Ibu ingat, jumlah antara rasio pengetahuan dan rasio keterampilan ini harus berjumlah 100. 60 tambah 40 itu adalah 100. Jadi ini harus berjumlah 100. Kalau di pengetahuannya 70, otomatis keterampilannya harus 30. Kalau pengetahuannya 50, berarti keterampilannya juga harus 50 karena harus berjumlah 100. Nah, harus seperti itu Bapak Ibu cara pengisian rasio di pengetahuan dan di keterampilan. Nah, setelah kita isi rasio baru kita simpan. Nah, setelah kita menentukan rasio pengetahuan dan keterampilan, selanjutnya kita buat perencanaan penilaian untuk pengetahuan. Tetap di menu perencanaan, kemudian selanjutnya kita tinggal pilih penilaian pengetahuan. Tinggal klik penilaian pengetahuan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya masih kosong karena kita belum membuat perencanaan dari penilaian pengetahuan tersebut. Nah, caranya gimana untuk membuatnya? Langkah pertama kita tambahkan data. Jadi klik tambahkan data. Nah, sekarang kita tinggal pilih tingkat kelasnya.
saya kasih contoh kelasnya kelas 12. Kemudian rombongan belajarnya saya kasih contoh 12 TKJ 1. Mata pelajarannya pasti matematika. Kalau Bapak Ibu mengampu 2 mata pelajaran, di sini bisa dipilih ada 2 mata pelajaran nantinya. Untuk rombongan belajar, jika kita klik ini akan muncul kelompok belajar atau kelas yang Bapak Ibu ampu. Selain itu tidak akan muncul. Jadi tentukan dulu tingkat kelasnya, kemudian rombongan belajarnya atau kelasnya, dan mata pelajarannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita buat aktivitas penilaian. Di sini saya akan membuat 4 jenis. Yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah ulangan harian, saya singkat aja UH. Kemudian di sini PTS, dan sini adalah PAS. Kemudian teknik penilaiannya untuk tugas adalah tes tertulis, ulangan harian juga sama, PTS juga sama, PAS juga sama. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan teknik penilaian selain tes tertulis, misalkan tes lisan atau penugasan, silakan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan Bapak Ibu lakukan pada teknik penilaian tersebut. Setelah itu baru kita isi bobot tugas, bobot ulangan harian, bobot PTS, dan bobot PAS. Saya kasih contoh aja, ini 1, ini 1, ini 2, ini 3. Bapak Ibu nggak harus sama dengan yang saya buat. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau saya merasa tugas dan ulangan harian ini bobotnya sama karena ini kita online. Kemudian PTS ini materinya lebih banyak daripada tugas dan ulangan, berarti saya kasih 2. Dan PAS saya kasih 3 karena PAS ini adalah materinya mencakup semua materi pada semester ganjil. Jadi saya buat bobotnya adalah 1, 1, 2, 3. Untuk Bapak Ibu ini bebas ya, tidak harus berjumlahnya berapa. Beda dengan rasio nilai akhir tadi. Kalau rasio nilai akhir tadi jumlahnya harus 100, tapi kalau yang ini pakai bobot satuan aja seperti ini. Karena ini nanti akan diakumulasi atau dihitung berdasarkan rumus yang sudah di-set di e-rapot tersebut. Nah, selanjutnya kita tentukan KIKD-nya. Tinggal Bapak Ibu klik KIKD yang diberikan tugas atau ulangan atau PTS atau PAS. Cara melihat KIKD-nya tinggal arahkan kursornya di nomor KD-nya. Di sini ada menerapkan bilangan berpangkat. Oh bukan, ini kelas 10. Jadi Bapak Ibu cari yang nanti KIKD-nya sesuai dengan Bapak Ibu ajarkan di semester ganjil tersebut. Nah, untuk KD matematika pada semester ganjil ini adalah yang pertama statistik, berarti 3.27. Saya checklist pemusatan data tunggal, kemudian data berkelompok, limit, kemudian turunan, garis singgung. Nah, berarti 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32. Kemudian itu untuk tugas. Jadi tugasnya semua KD saya punya. Untuk ulangan hariannya adalah yang pertama kemarin itu tentang statistik, berarti sampai ini ulangan pertamanya. Kemudian ulangan keduanya mulai dari limit sampai turunan, berarti yang ini juga ada. Kemudian yang PTS itu kemarin cuma sampai statistik saja, dan untuk PAS-nya itu semua juga, berarti statistik, kemudian limit, dan turunan. Nah, jadi setelah kita pilih KIKD yang sesuai di semester ini, selanjutnya silahkan Bapak Ibu klik simpan.
Setelah kita klik simpan, otomatis perencanaan yang telah kita buat akan muncul di halaman awal. Jadi inilah perencanaan dari penilaian pengetahuan yang telah kita buat untuk kelas 12 TKJ 1. Nah, inilah langkah untuk menentukan perencanaan dari penilaian pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat perencanaan dari penilaian keterampilan. Berarti tinggal klik masih tetap di perencanaan, baru ke penilaian keterampilan. Nah, langkah selanjutnya seperti tadi penilaian pengetahuan, untuk penilaian keterampilan kita tambahkan datanya terlebih dahulu. Silahkan pilih tingkat kelasnya, kemudian rombongan belajarnya, dan mata pelajarannya. Setelah kita menginput mata pelajaran, di sini akan muncul teknik penilaian. Tinggal buat aja portofolio, kinerja, atau proyek. Jadi ini tinggal dipilih salah satu dulu. Nah, kita coba dulu untuk yang portofolio. Kemudian bobotnya kita kasih 1 aja. Karena keterampilan ini kalau saya bobotnya sama, portofolio, kinerja, proyek itu sama, semuanya 1 karena dianggap sama. Tapi kalau Bapak Ibu lebih cenderung ke proyek, misalkan proyeknya nilainya harus lebih tinggi daripada 2 ini, berarti proyeknya silahkan bobotnya berikan lebih tinggi dari 2 jenis ini, 2 jenis penilaian ini. Bapak Ibu silahkan atur aja sesuai dengan Bapak Ibu atau mata pelajaran Bapak Ibu ampuh. Nah, di sini aktivitas penilaiannya adalah portofolio. Karena di sini kan portofolio, berarti kita ini tulisnya portofolio. Setelah kita tulis portofolio, baru kita tentukan juga seperti tadi KIKD-nya yang sesuai. Nah, kalau ada 2 portofolio, silahkan Bapak Ibu tulis lagi portofolio kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau saya cuma 1, berarti saya tulis hanya 1. Kemudian klik simpan. Nah, akan muncul perencanaan penilaian keterampilan yang baru kita buat tadi. Ini baru membuat portofolio. Untuk selanjutnya, jika ada penilaian untuk kinerja dan proyek, silahkan Bapak Ibu tambahkan lagi datanya dan input seperti tadi. Silahkan pilih kelas, pilih rombongan belajar, TKJ 1, kemudian mata pelajarannya, teknik penilaiannya. Tadi portofolio, sekarang kita buat kinerja, dan bobotnya sama dengan tadi portofolio, kita ambil 1. Jadi bobot ini silakan sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan materi atau pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Ini kinerja, jadi kita tulis aktivitas penilaiannya kinerja. Kalau Bapak Ibu ada 2 penilaian kinerja, boleh tambahin kinerja kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian KIKD-nya, dan selanjutnya klik simpan. Nah, berarti di sini sudah muncul 2 perencanaan dari penilaian keterampilan, 1 portofolio, 1 kinerja. Untuk proyek juga sama caranya dengan yang tadi. Tinggal pilih kelasnya kelas 12, kemudian rombongan belajarnya dan mata pelajarannya. Tadi portofolio sudah, kinerja sudah, sekarang tinggal proyek. Dan bobotnya silahkan isi sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Karena cuma ada 1 penilaian proyek, berarti saya cukup 1 aja isinya. Kemudian saya pilih KIKD-nya yang sesuai. Selanjutnya klik simpan.
Nah, sekarang perencanaan penilaian keterampilan sudah berhasil kita input, kita buat. Di sini sudah ada penilaian proyek, kinerja, dan portofolio, di mana bobotnya 111. Jika Bapak Ibu ingin menginginkan bobot yang berbeda, silahkan Bapak Ibu ganti atau ubah dari bobot keterampilan ini. Misalkan kinerjanya 1, proyeknya 2, portofolionya 3. Silahkan Bapak Ibu ganti di bobot keterampilan ini. Silahkan Bapak Ibu ganti, misalkan untuk portofolionya 1, kinerjanya 2, kinerjanya 3, silahkan simpan. Nah, ini untuk mengganti bobot dari perencanaan keterampilan. Nah, itulah Bapak Ibu cara membuat perencanaan dari penilaian keterampilan di aplikasi e-raport. Untuk kelas-kelas yang lain juga caranya sama dengan yang tadi. Baik, itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menginput nilai yang kita punyai pada semester ganjil ini ke perencanaan yang telah kita buat di e-raport tersebut. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.